ini adalah suatu pribadi kita, di mana kita bisa membentuk berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Dan biasanya kalau kita tahu, kalau dia sudah punya brand, kalau dia sudah punya merek untuk barang-barang tertentu, maka dia mempunyai ciri khasnya masing-masing. Tapi sebelum firman ini kita sampaikan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Terkhusus Bapa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohonlah Tuhan memberkati kami, supaya kami terkhusus hamba-Mu boleh menyampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Personal branding menurut Laird, Sullivan atau Cheney 2005-30 adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap diri seseorang yang dipandang sebagai merek atau brand target, dan yang meliputi kepribadiannya, kemampuan, dan aspek lainnya yang menciptakan persepsi positif di benak masyarakat. Ketika seseorang sudah punya personal branding, maka kepribadiannya itu akan menciptakan hal-hal yang positif. Jadi kalau seseorang sudah auranya positif, yang dia lakukan dalam kehidupan kepribadiannya adalah hal-hal yang baik, maka secara pasti dia sudah punya personal branding. Jangan sampai ketika orang melihat kita, yang mereka lihat itu adalah hal negatif. Berarti kita belum punya personal branding tersebut. Tetapi kepribadian kita, salah satunya adalah tabiat kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu, apa yang orang lihat adalah hal yang positif daripada diri kita. Nah, secara secara sederhananya, personal branding adalah kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang membuat seseorang menjadi unik versi dirinya sendiri. Bapak Ibu Pendeta, saya tidak bisa memaksakan diri saya menjadi orang lain. Orang lain tidak bisa memaksakan dirinya menjadi seperti saya. Kenapa? Karena saya punya versi unik, saya punya ciri khas sendiri, dan itulah yang membranding, itulah merek saya sendiri dalam kehidupan saya. Nah, berbagai jenis merek atau logo yang digunakan untuk memudahkan mengenali suatu produk dengan ciri khasnya. Nah, di sini ada 3 brand yang mereka gunakan untuk menandai bahwasanya mereka memiliki ciri khas khusus. Yang pertama, sebuah perusahaan Symantec yang bergerak di bidang keamanan, mereka harus membayar 18,4 triliun untuk membeli suatu merek yang akan menandakan mereka itu memiliki ciri khasnya sendiri. Lalu Indonesia juga punya Pertamina dengan harga yang fantastis. Dan ini menjadi ciri khasnya. Jika seseorang melihat merek ini, logo ini, brand ini, secara otomatis orang-orang sudah pasti mengenali bahwasanya ini adalah perusahaan atau barang atau pribadi yang berbeda daripada orang lain. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita semua? Apakah ada suatu merek yang disematkan di dalam diri kita? Ya, tentu ada. Kita memiliki merek yang tidak semua orang dapat miliki. Dan bahkan kita sangat istimewa dan dikhususkan. Apa itu?
keluarga pendeta. Ketika sebuah sebutan, ketika sebuah merek, sebuah tabiat ada di dalam diri kita, terkhusus kita sudah dikatakan sebagai keluarga pendeta, maka itu akan dikenal orang dengan ciri khas yang berbeda, dengan kehidupan berbeda. Siapa saja yang masuk dalam keluarga pendeta tersebut. Ada pendeta, ada istri pendeta, anak-anak pendeta. Ini adalah suatu tanda, suatu merek yang orang lain tidak bisa miliki. Ketika orang lain mengatakan dia keluarga pendeta, sedangkan dia bukan dari keluarga pendeta, dia nggak bisa katakan seperti itu. Tetapi kita secara langsung, secara otomatis, orang-orang sudah pasti mengenal kita sebagai keluarga pendeta. Dalam tulisan inspirasi Nyonya White dalam Membina Keluarga Bahagia dikatakan, dalam keluarga pendeta wajib ada persatuan yang dapat memantaskan sebuah khotbah yang berhasil tentang peribadatan yang lebih praktis. Pendeta bersama istrinya harus dengan setia melakukan kewajiban mereka di rumah, menahan diri, memperbaiki, menasehati, menuntun, sehingga mereka semakin layak dalam jemaat, serta menjadi alat yang berlipat ganda dalam melakukan pekerjaan Allah di rumah tangga. Dan khusus, maka para anggota keluarga itu pun menjadi anggota keluarga surga, menjadi suatu kekuatan demi kebaikan yang mengeluarkan suatu pengaruh yang menjangkau lebih jauh lagi. Kalau seperti kami, Ministerial Spouses, kami bukan public figure, bukan secara langsung digemari di dalam sebuah jemaat, karena kami berdiri di belakang untuk mendukung pelayanan para suami, para pendeta. Dan inilah yang harus ada dalam keluarga pendeta, yaitu tabiat setia dalam melakukan kewajiban di dalam rumah tangga. Nah, ketika kita sudah punya personal branding, yaitu tabiat kita sudah punya ciri khas terkhusus, kita akan menjadi brand ambasador Allah. Bapak Ibu pendeta, biasanya ketika seseorang dikatakan sebagai brand ambassador, mereka ini adalah public figure, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang biasanya mereka sangat berpengaruh di lingkungannya, dan bahkan untuk sekarang ini orang sebut apa, influencer. Nah, kita sebagai keluarga pendeta, sebagai pelayan-pelayan yang sudah dipilih, sudah dikhususkan, kita adalah brand ambasador Allah, di mana kita menjadi wajah untuk pekerjaan pelayanan Injil. Ketika wajah kita, wajah pelayanan Injil bukan dalam jemaat kita, orang mengenal siapa itu Allah, dan kita menjadi garda terdepan untuk pekerjaan pelayanan Injil ini. Untuk tetap mempertahankan brand ambasador yang telah diberikan Allah kepada kita, untuk tetap fokus, untuk dapat melakukannya, ada minimal 3. Pagi ini ada 3 hal yang harus kita siapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Harus benar-benar ada dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama adalah kita harus berlatih. Ada pepatah katakan, Allah bisa karena biasa. Kalau kita tidak berlatih, bisa saja kita tidak bisa menguasai area. Kita tidak bisa menguasai hal-hal yang ada di sekitar kita. Walaupun kita memiliki ciri khas, kita memiliki talenta tersendiri,
tapi kita harus melatihnya setiap hari supaya itu semakin berkembang. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Harus ada latihan yang kelihatannya sederhana seperti pagi ini yang kita lakukan. Kita sedang berlatih. Kita harus berdoa secara media online. Kita secara tidak langsung sudah menjadikan tubuh kita ini alarm. Kenapa? Ketika jam 5, wah, kita sudah otomatis bangun dan berdoa tanpa harus ada doa subuh. Jadi secara otomatis itu adalah latihan yang sederhana yang tanpa kita sadari sudah kita lewatin dan harus kita latih setiap saat. Dalam tulisan Nyonya White dikatakan, Anda harus melatih pikiran untuk memikirkan hal-hal yang benar, lidah untuk mengucapkan kata-kata yang benar, mata untuk melihat hal-hal yang benar. Seringkali kita sedikit agak tidak memperhatikan ini. Seringkali mata kita, lidah kita, atau pikiran kita tidak kita kendalikan, tetapi kita harus melatihnya untuk benar-benar menjadi pelayan dalam pekerjaan Tuhan ini. Yang kedua adalah ambisi. Ketika kita sudah berlatih, kita sudah memiliki skill, kita sudah membiasakan diri, kita sudah menguasai keadaan, kita tentu punya ambisi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan ambisi itu adalah keinginan, hasrat yang besar untuk menjadi sesuatu. Bapak Ibu Pendeta, ketika ambisi kita lebih mementingkan ego kita untuk memberikan keuntungan pribadi kepada diri kita, maka kita harus segera berbalik. Karena ambisi dan keinginan kita itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Sering sekali kita tidak melihat bahwasanya keinginan kita itu adalah keinginan yang negatif. Sekarang kita harus membangun ambisi kita, ambisi yang positif untuk sesuatu yang lebih baik, untuk sesuatu pelayanan ini. Dan kita harus memiliki kerendahan hati supaya ambisi itu tidak menguasai kita, tidak menguasai pikiran kita. Segala nafsu dan keinginan kita berkedudukan di dalam tubuh kita, dan haruslah tubuh itu dipelihara dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan di bawah pengaruh-pengaruh yang paling rohani, supaya talenta-talenta kita bisa digunakan setinggi-tingginya. Segala sesuatu yang mengurangkan kekuatan tubuh, melemahkan juga kuasa pikiran, serta membuat dia kurang cakap akan membedakan baik daripada yang jahat. Ini ketika kita tidak bisa mengontrol ambisi kita, tidak bisa mengontrol keinginan kita. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga, harus tetap mengontrol ambisi pikiran kita supaya kita tidak melewati batas, tidak kuasa Roh Kudus harus kita minta supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berambisi untuk memberi makan, untuk mengenyangkan ego kita secara pribadi. Dan yang ketiga adalah sabar. Ketika kita sudah berlatih, kita sudah punya ambisi, ternyata kita harus sabar. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sering sekali kita menganggap dalam pelayanan kita sudah pasti tahu semuanya. Kita sudah menguasai semua jemaat kita. Ternyata kita harus bersabar untuk suatu
pujian yang akan kita terima. Walaupun kita sudah melakukan ketiga tahap ini, tapi kalau kita tidak sabar, pada akhirnya kita akan kecewa secara duniawi, tubuh kita akan merasa kecewa. Oleh karena itu, kita harus meminta tuntunan Tuhan. Dan sabar level tertinggi kita pada saat ini adalah sabar menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan seperti program kita Hope for Indonesia, kita juga harus sabar dalam pengharapan, harus sabar dalam menginjil, baik itu KPA dan segala hal pelayanan di dalam jemaat kita. Nah, sebagai kesimpulan renungan pagi kita yang singkat pada pagi hari ini, kita sebagai duta Allah, kita brand ambassador Allah, kita yang sudah memiliki personal branding yaitu Tabiat, harus memiliki kesetiaan, kejujuran pada Allah, pelayanan kasih. Itulah yang memenangkan kehendak ilahi. Setiap desakan Roh Kudus yang membawa manusia kepada kebaikan dan kepada Allah dicatat dalam buku surga. Dan pada hari Allah, para pekerja yang telah digunakannya akan beroleh pujian. Mereka akan masuk ke dalam kesukaan Tuhan ketika mereka melihat di dalam kerajaannya mereka yang telah ditebus melalui mereka. Dan mereka berhak untuk ikut serta mengambil bagian dalam pekerjaannya di sana. Oleh sebab mereka telah mencapai kelayakan itu dengan mengambil bagian dalam pekerjaannya di sini, di dunia. Bagaimana keadaan kita di surga nanti adalah pantulan dari bagaimana keadaan kita sekarang dalam tabiat dan pelayanan. Inilah renungan singkat pada pagi hari ini, biarlah mengingatkan kita kembali untuk senantiasa memperbarui tabiat kita dan merendahkan hati kita dalam pelayanan kita, dalam penginjilan kita setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.